lucky because you're white. Di Afrika Selatan antara tahun 90 dan 94, pemerintah apartheid mengobarkan perang secara diam-diam terhadap partai Nelson Mandela bernama ANC. Pemerintah saat itu mendapatkan dukungan dari Partai Kebebasan Inkatha yang memiliki ribuan pejuang bernama Zulu dengan ciri khasnya menggunakan ikat kepala merah. Di sana guys, pembunuhan, penyiksaan semua terekam dan terabadikan dalam sebuah lensa beberapa orang wartawan lokal. Dan film kali ini merupakan kisah nyata dari 4 orang wartawan yang diantaranya adalah Greg, Kevin, Ken, dan juga João Silva. Mereka ini bisa dibilang mengorbankan kemanusiaan demi sebuah foto mayat yang harganya sangat mahal. Dan ketika pemilu 94 semakin dekat, sebuah perubahan tak terduga menampar keras para wartawan tersebut. Gimana cerita lengkapnya guys? Yuk langsung saja pasang headsetnya dan ini dia cerita The Bang Bang Club. Suatu hari berita di radio mengabarkan kalau di kota Soweto sedang terjadi kericuhan antara Inkatha dan juga simpatisan ANC. Saat itu Greg, wartawan freelance, berusaha secepat mungkin untuk bisa sampai ke sana agar tidak ketinggalan momen. Bersamaan dengan Greg datang juga 3 wartawan lain yang langsung masuk ke dalam kerumunan. Namun sayangnya mereka kehilangan momen guys karena ternyata kericuhan sudah selesai dan berakhir dengan 1 korban dari ANC. Mereka berempat segera memotret korban tersebut untuk dijadikan bahan berita. Dan disitulah secara singkat Greg Marinovich berkenalan dengan Kevin Carter dari koran The Star yang datang bersama 2 orang temannya yaitu Ken dan juga João Silva. Setelah Kevin dan teman-temannya kembali ke kantor, Greg yang bisa dibilang masih amatir ini berinisiatif untuk mendatangi asrama para pekerja. Ia datang seorang diri dengan harapan bisa mengorek informasi mengenai pemicu keributan yang terjadi barusan. Namun ketika sampai, ia malah disambut dengan amukan orang-orang Zulu karena dianggap masuk sembarangan. Semakin lama, orang yang mengejarnya ternyata semakin banyak sehingga Greg pun memutuskan untuk masuk ke sebuah rumah. Sialnya, rumah itu justru ditempati oleh para tetua Zulu. Dan Greg di sini hanya bisa berkata jujur bahwa ia wartawan yang ingin berbicara dan mengambil foto orang-orang Zulu. Sang tetua sempat bingung awalnya karena biasanya para wartawan lebih memilih mencari tahu dari pihak ANC. Greg pun kemudian menjelaskan lagi kalau yang ia mau adalah penjelasan dari sisi Inkatha. To hear your side of the story. Can I ask what happened today? Tetua itu pun bercerita bahwa pihak mereka hanya ingin bekerja, tetapi para pengikut Mandela justru melarangnya. Sedangkan mereka ini punya anak dan keluarga yang harus dibiayai dan mau tak mau mereka harus melawan. Seseorang pasukan Zulu lain bercerita tentang saudaranya yang dibuli oleh warga tanpa alasan yang jelas. Cerita itu mengakibatkan kemarahan para orang-orang Zulu dan Greg langsung memotret mereka yang tengah menunjukkan kemarahan sambil memainkan senjata. Tiba-tiba saat itu terdengar siulan yang membuat seluruh pasukan Zulu keluar. Rupanya beberapa orang tengah menggerebek seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata dari ANC. Orang yang dicurigai itu pun keluar dan langsung berlari menyelamatkan diri. Namun sayangnya ia tersandung dan akhirnya segera dihabisi secara bergantian dengan parang dan senjata yang mereka bawa. Greg saat itu tampak mengabadikan momen tersebut dengan kameranya sampai orang itu tak bernyawa lagi. Setelah dari sana, Greg pergi ke kantor The Star untuk menjual fotonya sekaligus melamar pekerjaan. Ia pun diarahkan untuk bertemu dengan editor foto bernama Robin, sekaligus kembali bertemu dengan Kevin dan teman-temannya. Di sana Greg pun langsung mengatakan kalau dirinya punya foto-foto dari asrama. Mendengar itu guys, mereka semua kaget karena tidak ada satupun dari mereka yang berani masuk ke daerah Zulu. Foto-foto tersebut ditunjukkan kepada seorang bernama Ron yang ternyata menolak semua foto Greg karena takut ada reaksi berlebih dari para pembaca. Beruntung Robin pun berhasil membujuknya untuk memasukkan 2 foto ke dalam koran minggu.
Ketika Ken ikut melihat hasil foto Greg, ia pun menyadari bahwa foto-foto tersebut masih lemah dalam framing. Tapi walau begitu ya, Ken pun menerima Greg bergabung dengan timnya agar bisa belajar. Saat jam istirahat, Robin menjelaskan tentang kontrak Greg yang bukan sebagai wartawan full time, tetapi ia akan dibayar secara harian. Greg juga diperbolehkan menjual fotonya ke tempat lain untuk mendapatkan uang lebih. Setelah itu Robin pun memberinya bayaran pertama dan menyarankan agar Greg membeli kamera yang lebih bagus. This time I'll buy you dinner. Use that to buy yourself a better camera. 2 hari kemudian guys, sekaligus di hari pertamanya Greg bergabung, ia pun langsung dibawa ke Jalan Kumalo, kota Tokoza. Di mana di sana 2000 pasukan Zulu sudah siap berhadapan dengan simpatisan ANC. Kedua kubu tersebut sudah siap di posisinya masing-masing. Dan tak henti-hentinya mereka pun mengacungkan senjata menanti pertempuran. Di tengah-tengah dua kubu yang sedang panas-panasnya, mereka berempat masuk ke tengah-tengah dan Ken pun selaku senior langsung memberi contoh kepada Greg. Ia memberi contoh bagaimana memanfaatkan momen yang sedang terjadi. Dan tak lama kemudian saat Greg dan Kevin akan mengambil giliran, mereka berempat segera berlindung, sedangkan kubu ANC sendiri segera melakukan perlawanan dengan melakukan tembakan balasan dari belakang tembok. Saat itu korban dari pihak Zulu cukup banyak hingga membuat keadaan semakin ricuh. Masing-masing kubu kembali maju dengan barisannya masing-masing dan saling melempar batu. Saat itulah guys, dari sisi lain pasukan militer datang dan segera melakukan tembakan membabi buta kepada simpatisan ANC. Hal ini membuat mereka berlarian menyelamatkan diri, sementara Zulu langsung mengejar dan membantai siapa saja yang ketinggalan. Keempat wartawan yang tadinya bersembunyi juga langsung mengikuti pasukan Zulu agar bisa mendapatkan beberapa foto. Greg bersama Kevin lari ke tengah-tengah kericuhan, namun karena takut tertembak, ia pun segera lari ke pinggiran untuk bersembunyi. Di sini berbeda dengan Kevin guys, ia yang memang sudah terbiasa malah santai memanfaatkan momen itu untuk mengambil beberapa foto. Malamnya keempat wartawan itu pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan wartawan kulit hitam bernama Alf dan juga Sonny. Ken kemudian mengenalkan Greg kepada mereka berdua dan sayangnya hanya Alf yang merespon ramah. Sementara Sonny menganggap kalau Greg adalah orang kulit putih yang mencari keuntungan dari pertumpahan darah di negerinya. Greg sendiri kurang memahami hal itu sampai akhirnya Ken pun menjelaskan bahwa wartawan kulit hitam tak bisa bebas seperti mereka. Jika mereka berpihak pada Mandela, maka Inkatha akan berusaha membunuhnya dan begitupun sebaliknya. Sedangkan wartawan kulit putih bebas berjalan kemanapun tanpa takut hidupnya terancam ketika ada di jalanan. You're lucky because you're white. As you've shown, you can go anywhere. Di hari-hari selanjutnya, mereka selalu hadir di setiap bentrok atau kericuhan yang terjadi. Sudah banyak foto-foto yang mereka dapatkan dan kemudian dijual juga ke penerbit lain. Sampai pada suatu hari, mereka berempat datang ke sebuah stasiun untuk memotret bekas kericuhan. Di sana banyak sekali mayat bertebaran di mana-mana dan mereka pun berempat berpencar untuk mengambil foto. Saat itulah guys, Greg melihat seorang anggota Zulu ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh warga simpatisan ANC. Momen itu ternyata berhasil Greg abadikan, walau setelahnya ia sangat syok karena melihat langsung kekejaman yang terjadi. Greg kemudian menceritakan apa yang ia lihat kepada Robin dan Robin pun berusaha menenangkan dengan berkata bahwa foto-foto itu takkan dimuat di koran karena terlalu sadis. Tetapi tanpa diduga guys, teman-temannya justru berhasil menjual foto itu kepada penerbit lain dengan bayaran yang sangat tinggi. Mendengar bayaran besar, ketakutan Greg langsung hilang dan tak lama kemudian foto-foto itu dimuat di koran-koran ternama di seluruh dunia. Dari foto itulah Greg mendapatkan penghargaan Pulitzer atau penghargaan tertinggi dalam aspek jurnalisme di Amerika. Mereka berempat kemudian merayakannya dengan berpesta di klub tempat biasa mereka nongkrong. Pesta itu dihadiri juga oleh Alf dan Sonny. Namun seperti biasa, Sonny bukannya memberi selamat, ia malah mengungkapkan kekesalannya. Menurut Sonny, foto tersebut malah menunjukkan kepada dunia kalau masyarakat Afrika tak lebih seperti binatang yang saling membunuh. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan pesta di halaman rumah Ken. Dan seorang wartawan memberi julukan pada Ken dan teman-temannya sebagai Bang Bang Club.
Dan tak lama setelah itu datang seorang wartawan bernama Abdul yang ingin bergabung dengan Bang Bang Club. Tetapi Greg pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka tak pernah punya klub. Walau begitu, karena kasihan, Greg pun akhirnya menyuruh Abdul agar besok siang datang ke restoran Macho Chicken. You know the Macho Chicken just off Old Potts Road? Yes, sir, I can find it. Esok harinya mereka berempat ditambah Abdul datang ke Nanceville dan menemukan beberapa warga yang berlarian. Ketika mendekati sebuah makam, di sana tampak beberapa orang tengah merunduk sambil berlindung di balik nisan. Mereka pun berkata bahwa ada pasukan Zulu di seberang yang menggunakan senapan kedap suara. Dan yang terjadi setelahnya tanpa mereka sadari. Semua orang langsung panik mengevakuasinya ke dalam mobil lalu membawanya ke rumah sakit. Sayangnya Abdul tak bertahan dan meninggal dalam perjalanan. Hal tersebut benar-benar mengguncang mental keempat anggota Bang Bang Club, terutama Greg yang memegangi Abdul sampai meninggal. Beberapa hari kemudian saat yang lainnya sedang dalam urusannya masing-masing, Greg dan Robin pergi ke sebuah desa bernama Bai Patong setelah mendapat kabar kalau di sana terjadi kericuhan. Dan benar saja guys, sesampainya di sana mereka berdua melihat banyak sekali mayat tergeletak sedang diurus oleh para anggota keluarganya yang masih hidup. Di desa itu, Greg bertemu dengan seorang tetua dan menanyakan mengenai detail kericuhan yang terjadi. Dan yang menyedihkannya, ternyata anak dan istri dari tetua desa itu dibunuh dengan sadis saat ia sedang menjenguk ibunya. Greg kemudian meminta izin untuk memotret mayat anaknya yang ada di kamar. Dan karena gelap, ia pun meminta bantuan Robin untuk memegang lampu. Karena baru pertama kali, Robin tampak begitu tak tega ketika disuruh untuk mengarahkan lampu dan melihat korban dalam keadaan terbujur mengerikan. Sampai pada akhirnya, ia yang sudah tak tahan lagi memilih keluar untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Robin langsung berbicara mengenai kenapa bisa setega itu Greg mengambil foto-foto korban seolah tak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Greg hanya membela kalau itu memang pekerjaannya dan tak ada yang bisa ia lakukan selain mengambil foto-foto. Di sisi lain, di kamp PBB yang berada di Sudan, Kevin tampak sedang memotret anak-anak yang mengalami kelaparan dan gizi buruk. Di sana, sisi kemanusiaan Kevin juga mulai tersentuh ketika ia memotret seorang anak kecil kelaparan yang berada di tengah-tengah panas gurun. Beberapa hari kemudian, Greg datang ke rumah Silva untuk menanyakan hasil foto dari kamera Kevin saat di Sudan. Karena ternyata guys, Greg mendapatkan telepon dari pihak berita New York Times yang berencana untuk meliput cerita di sana. Saat dicek, ternyata foto anak kelaparan yang diambil Kevin waktu itu menarik perhatian Silva dan Greg untuk menjualnya ke surat kabar tersebut. Sama seperti yang Greg alami waktu itu, foto tersebut menyita perhatian seluruh dunia dan membawa Kevin memenangkan penghargaan Pulitzer. Ia pun diundang untuk menjelaskan foto yang ia ambil. Tetapi sesi itu malah membuat Kevin tersudutkan oleh pertanyaan para wartawan yang menanyakan sisi kemanusiaan Kevin. Pada intinya guys, mereka mempertanyakan Kevin yang lebih mementingkan foto daripada bertindak sesuatu atau melakukan upaya apapun untuk membantu anak yang kelaparan tersebut. Tak lama kemudian, pemerintah Afrika Selatan mengumumkan akan segera menjadwalkan pemilu dengan harapan bisa mengurangi kerusuhan. Kedua pihak pun sepakat membentuk pasukan perdamaian baru. Tetapi sayangnya pasukan tersebut tak berguna guys karena kurangnya pengalaman di lapangan. Sementara itu Kevin yang mentalnya tertekan karena pertanyaan para wartawan kemarin memilih untuk tak ikut turun meliput pawai ANC. Sehingga di sana pun hanya Greg, Ken dan juga Silva saja yang turun ditambah wartawan senior dari berita lain bernama Jimmy. I was thinking of going to this big ANC rally tomorrow. How about you guys? Turquoise has been cooking for the last couple of days. Pada tanggal 18 April tahun 94, yang mana merupakan seminggu sebelum pemilu berlangsung, mereka berempat datang ke pawai ANC yang berada di Tokoza. Ternyata di sana keadaannya sangat kacau, sehingga mereka pun terpaksa harus turun dan berlindung di balik mobil tentara agar terhindar dari tembakan. Sesampainya di garis depan, mereka kemudian bergabung dengan pasukan perdamaian yang sedang baku tembak.
Dalam kesempatan itu, Ken ataupun yang lainnya berusaha mengabadikan momen walau terkadang mereka hampir tertembak karena serangan warga yang terus-terusan melawan. Sampai suatu ketika, para pasukan perdamaian berniat maju untuk mengepung posisi musuh. Dan saat itulah guys, entah dari mana datangnya beberapa tembakan datang ke arah mereka. Greg dan juga Ken tertembak oleh musuh. Ken langsung tak sadarkan diri, sementara Greg masih bisa mengerang kesakitan. Semua yang ada di sana pun panik, terutama Jimmy dan juga Silva. Mereka berdua yang selamat kemudian dibantu sebagian tentara perdamaian membawa Ken dan Greg ke dalam mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Silva menelpon Kevin, Sam yaitu pacarnya Ken dan juga Robin untuk menyampaikan kabar tersebut. Dan tak lama kemudian Kevin pun datang langsung masuk memeriksa keadaan teman-temannya. Sayangnya guys, Ken tak berhasil diselamatkan. Sementara Greg ia terluka cukup parah dan dokter di sana pun sedang mengoperasinya. Sementara itu Sam yang datang bersama Robin dihadang oleh Silva dan hanya dikabari bahwa Ken sudah meninggal dunia. Robin kemudian menghampiri Greg dan saat itulah Greg pun menanyakan kabar Ken. Dengan berat hati akhirnya Robin pun mengatakan keadaannya dan hal itu pun membuatnya sangat terpukul hingga menangis. Beberapa hari kemudian pemakaman Ken pun diadakan dan membuat semua orang sangat berduka. Bahkan saat itu Nelson Mandela juga mengungkapkan rasa dukanya di televisi bagi keluarga Ken. Setelah kepergian Ken, satu persatu kawannya yang tergabung dalam Bang Bang Club mulai menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Silva mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Afghanistan dan menikah dengan kekasihnya. Greg sendiri memilih untuk hidup bersama dengan Robin dalam kedamaian. Sementara Kevin masih hidup dalam bayang-bayang mayat yang bergelimpangan. Selanjutnya pada tahun 2000, Silva menandatangani kontrak dengan New York Times dan dikirimkan ke daerah-daerah perang sementara istrinya tinggal di Johannesburg bersama dua anaknya. Greg juga masih meneruskan fotografi peperangan dan pergi ke daerah-daerah perang hingga tertembak 3 kali. Lalu kini pun ia tinggal bersama istri dan dua anaknya di Johannesburg dan tak lagi mendalami fotografi perang. Pelajaran yang dapat diambil kira-kira adalah kemanusiaan harusnya dijunjung setinggi-tingginya dalam hal apapun guys. Terkadang manusia merelakan kemanusiaan mereka mati demi mengejar uang dan kekayaan ataupun yang lainnya. Padahal manusia yang hidup tanpa kemanusiaan berarti sudah tak lagi jadi manusia. Mereka hanya akan menjadi monster yang rakus dengan uang hingga tiba saatnya datang teguran dari Tuhan. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan memberi wawasan untuk kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.